Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Kaifa halukum ayatul wa talibat? Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Kaifa haluka anta? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang ke-12 di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, dan kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada antum semua sehingga kita bisa sama-sama belajar kembali di pertemuan di sore hari ini. Dan kita akan melanjutkan di tadrib ar-rabi'. Sil baina kulli kalimataini litusbiha ta'biran. Jadi di sini datin yang keempat ini suruh menghubungkan dua kalimat agar menjadi ta'bir gitu ya. Dan di sini antum semua tulis di sini wal an uktubit ta'birat. Ya, ta'bir ini mufrad, ta'biratnya itu di sini jamak. Jadi kita panggil Ibu Rofiani. Hadir Ustaz. Naam, tafadhali. Nomor 1 sampai 3, naam, tafadhali. Ar-raqmul awal Makkah al-Mukarramah. Nama Makkah al-Mukarramah. Nama Makkatul Mukarramah. Tuntas. Kami apa? Atsani Atsani syuruku syuruku syamsi. Naam, syuruku syamsi. Mustamir. Al-thalith salatul isya. Salatul Isya. Mumtaz, barakallahu fikum. Kemudian Ibu Umu Aqsa. Naam Ustaz. Naam, tafadhali. Raqam 4. Naam. Ar-raqmu ar-rabi'. Ar-raqmu ar-rabi'. Naam. Sab'atu aswatin. Sab'atu aswatin. Mumtaz. Mustamir, naam. Ta'kidu itu maknanya apa ya Ustaz? Ta'kidu, taib. Kita lempar ke yang lain. Ta'kid artinya apa? Ayatul lab. Reservasi. Reservasi. Bahasa Indonesia apa? Memasukkan. Konfirmasi. Berarti apa Bu? Ta'kidu apa? Check-in. Berarti meyakinkan apa? Ta'kidu Ifadoh bukan tawaf. Tawaf. Hajar apa ya? Kan ini udah nih, Mukarramah sudah, Asam udah, Al-Isya udah, Aswad udah. Berarti yang belum mana? Ifadoh dan hajar yang belum ya. Kalau ifadoh, berarti yang belum. Ini bukan hajar. Ya. Al-Hajzi. Ini Al-Hajzi bukan hajar. Oh, berarti ini Ta'kidul hajiz. Nah, artinya apa? Apa tadi? Informasi ya? Informasi haji. Hajzi.
Haji mana apa? Ustaz? Baik, kita lempar ke yang lain. Takitul haji si ayatulab. Mana Itu hadil pastikan kalimah. pesanan. Memastikan Pesanan. Jadi kita itu Oh. memastikan pesanan itu ketika kita udah booking dan kita datang ke stasiun atau ke bandara. Ini benar apa salah sih? Atau benar nggak tanggal ini, jam ini? Nah itu untuk meyakinkan pesanan. Nah, ar-raqmu as-sadis. Tafadhali. Saubul ihram. Taubul Ihram. mumtaz. Istamir. Tawaful ifadah. Nah, tawaful ifadah mumtaz. Barakallahu fi. Wafiq barakallah. Jazakumullah khairan. Nama iya. Nah, jadi di sini tawaful ifadah. Nah, ini namanya kalimah itu ya, atau takbir itu ya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, di sini at-tadrib al-khamis. At-tadrib al-khamis. Rattibil kalimat litusbiha jumlah, artinya apa? Susunlah kalimat yang urutkanlah kalimat berikut sampai Urutkan. menjadi kalimat yang benar. Urutkan kalimat. Urutkan kata-kata berikut sampai menjadi kalimat yang benar. Mumtaz. Berarti kan di sini surah apa? Urutkan kalimat. Kalimat itu berarti kan kata, gitu ya. Pokoknya kalau kita bilang dalam bahasa, kalau kalimat itu berarti dalam bahasa Indonesia itu kata. Tapi kalau jumlah itu artinya itu dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalimat. Nah, ini harus jangan sampai terbalik gitu ya. Pokoknya kalau kalimat itu berarti tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Contohnya saubun di sini, saubun. Huruf pertama apa? Sa. Yang kedua al-waw. Yang ketiga apa? Al-ba. Berarti ada 3 huruf hijaiyah. Berarti ini namanya apa? Kalimat. Ya. Bukan jumlah. Tapi kalau jumlah itu apa? Tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Contohnya misalkan, ya kan di sini kan suruh urutkan kalimat atau kata litusbiha jumlah agar apa menjadi kalimat yang sempurna, bahasanya begitu. Al-wada' natufu tawaf. Berarti apa? Di sini berarti menjadi apa? Natufu tawafal wada'i. Natufu tawafal wada'i. Al-wada'. Nah, berarti apa? Tersusun dari natufu 1 kalimat, tawaf 2 kalimat, al-wada' 3 kalimat. Berarti apa? Tersusun dari 3 kalimat. Maka ini disebut dengan jumlah. Kalimat yang sempurna. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, sekarang yang ikhwan. Bagi yang mau membaca dimohon untuk memberi tanda. Baik, kita panggil yang ikhwan. Siapa nih yang siap nih? Ada yang siap yang ikhwan? Saya Ustaz. Nam tafadhol. Nomor 2 dan 3. Asani al-ihramu sauba khala'at atau khala'ta. Nah, kalau di sini bukan kholata, tapi kholatu. Oh, khala'tu. Nah, khala'tu saubal ihrami. Berarti kholatu. Saubal ihrami. Mumtaz. Kholatu. Sauba al-ihram. Mumtaz. Kemudian, salisan yang ketiga. Asalis in umratan sa'a Allahu makbulatan. Berarti apa? Insya Allahu umratan makbulatan. Naam. Berarti insya Allah umratan makbulatan atau umratan makbulatan insya Allah itu ya. Berarti bisa juga insya Allah atau imra'atan makbulatan
Insyaallah. Mumtaz. Nam barakallahu fikum. Baik, yang ikhwan lagi siapa yang udah siap? Ana Ustaz. Tafadhal. Ar-rabi wal khamis. Malabisu fil haqibati. Fil haqibati malabisu. Tas. Khamis. Khamisan. Ana liziyarati qaribun. Ana qarimun liziyarati. Mumtaz. Barakallahu fik. Ya. Allah. Kemudian sekarang yang akhwat. Ibu Dwi Astrini. 6, tafadhali. Berarti 1 dan 2, tafadhali. Jarak-jarak orang Indonesia. الأول تقضي أيام العيد أين تقضي أيام العيد الثاني Aina taqdi ayamal Aid. Mumtaz. Tanian, tafadhali. الثاني نقطة تقضي العطلة كيف كيف؟ تقضي العطلة Mumtaz. Kaifa taqdil? Utla. Mumtaz. Barakallahu fik. Kemudian Ibu Fata Nurdini. At-talith al-utlah. Mata al-utlah. Mata? Al-utlah. Na'am. Matal utla. Mumtaz. Rabi'an. Tafadhali. Ar-rabi' fa'alta fil miqati. Madza? Madza fa'alta fil miqati? Mumtaz. Madza fa'alta. Naam. Istamir. Khamisan. Khamisan syauton tufta. Kam? Naam. Syauton. Mumtaz. Kam syauton. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jadi ini ya. Di sini kita diberi soal bagaimana kita membuat soal dengan memasukkan adatul istifham. Yang pertama, latihan yang kelima ini bagaimana kita membuat jumlah mufidah. Nah, di situ perlu kita mengurutkan gitu ya. Dan yang latihan yang keenam itu suruh apa? Suruh memasukkan adatul istifham. Nah, ini atau kita dengan jamnya adawatul istifham. Kalimat-kalimat tanya. Kaifa, aina, mata, madza, kam. Ini termasuk adawatul istifham. Ya. Bisa kita gunakan matal utlatu, ya. Matal ikhtibar, ya. Madza ta'kulu, mata ta'kulu, kapan kamu makan, ya. Kita bisa gunakan begitu untuk keseharian di rumah-rumah kita. Na'am barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nah, sekarang latihan yang ke-8. Kita lihat. Dua alamah khata' 'alal kalimati allati kutibat khata'. Tsummaktubha sahihah. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang salah. Kemudian tulis di sini yang benar bagaimana itu ya. Baik. Kita panggil Ibu Siti Aisyah. Nah, tafadhali. Dibaca dulu, setelah itu mana kalimat yang salah. Ainal kalimat khati'ah. Nah, tafadhali. Saubun samaniyatun summa salasatun. Nah. Kalimat gharibah saubun. Saubun. Mumtaz. Nah, istamir thaniyan. Qada sa'a ramyu. Kalimatul gharibah sa'a. Harusnya yang benar apa? Kodok. Ayo, labba, qada, sa'a sama Roma. Mana yang salah? Kodok. Sa'a. Harusnya apa? Surah ya. Roma.
Kalau fi'il madinya berarti sa'a yas'a, ya. Sa'a. Sa'a yas'a ya. Nah, ini apa namanya? Pakai fi'il madinya itu ya. Baik, talisan tafadhali. Ibu Siti Aisyah, tafadhali yang nomor 3. Baik. Sekarang yang ikhwan, siapa yang siap? Bapak Abdul Qadir ada? Bapak Abdul Qadir? Nah, Ustaz. 6, tafadhol. Nomor 4 dan nomor 3, 4 dan 5. Saghirun suhufun, soma, sofa. 6. Mana yang salah? Yang salah adalah saghirun suhufun, soma, sofa. Suhufun, saghirun. Sofa ya Ustaz. Bukan suhuf, tapi soma. Sofa. Soma. Soma. 6. Rabian tafadhol. Istaghraqa syuruqun fundukun syarqun. Yang salah adalah syurukun, syurukun. Syarqun ya Ustaz. Syurukun. Syurukun ya Ustaz. Syurukun. 6. Yang ini ya. Syurukun harusnya tidak ada. Ya Ustaz. Harusnya bisa apa namanya? 6 Istamir. Nomor 5 Mas. Mas Abdul Qadir. Toyibatu, to'iratun, taufun. Bukan taufun, tawafun. Tawafun. Ustaz, toyibatu. Ini bukan aslinya toyibatun ya. Toyibatun, tawafiratun, tawafa sama tawafun. Berarti mana yang salah? Ustaz. Toyibatu. Kalau toyibatu ya Ustaz. Ini toyibatun. Ya. Harusnya yang tawafun. Ya. Karena ini ada ini namanya ada garis ini seperti di gandeng itu ya. Harusnya tawafun itu ya. Ini aslinya toyibatun itu ya. Toyibatun. Baik, Afwan, yang ini sa itu dari kata sa'yun itu ya. Bukan sa'a itu. Ntar F-nya beda lagi soalnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Baik, sekarang latihan Ustaz, nomor 3. Apa Ustaz? Nomor 3 yang benernya yang mana Ustaz jawabannya? Yang Ustaz? benar soma. Ya. Soma. Tapi nggak ada kalimat sebelumnya gitu ya Ustaz ya? Nggak ada. Ada di sini berarti soho, berarti soma. Ya, soma ya sumu. Soma. Begini. Ya, soma ya sumu. Ya, kalau sohub di sini jamak. Ya. Mufradnya apa? Apanya Ustaz? Kalau sohub di sini kan jamak, mufradnya apa?
Sahifah. Sofatun. Sahifun. Sahifatun. Naam. Jadi sahifatun. Yang nomor 4 Ustaz, salahnya di mana surukun Ustaz? Kalau Ada sof sambung. Yang apa, Mas? Nomor 4 kan di situ ada istagroko, di sini fi'il mudhari, di sini kan selebihnya isim. Atau apa itu? Baik. Bagaimana? Naam. Barakallahu fiikum. Jadi di sini ya. Jadi kita lihat ya. Alama khata ala kalimat allati kutibat khata. Maktubha sahihah. Jadi di sini kita suruh apa? Cari mana kalimat yang salah itu ya. Contohnya misal kalau soghirun, sohubun, soma, sofa itu kan. Nah, kalau kita melihat apa namanya ke isim, maka ada beberapa. Ada yang lain itu apa? Hah? Yang Ustadz, fi'il soma. Jadi kalau soma, fi'il itu nggak mungkin ada ininya nih, garis yang ini. Ya. Nggak mungkin bisa disambung. Nggak mungkin jadi apa namanya? Tu soma. Maunya apa namanya? Ada apanya itu, kalimatnya itu. Kecuali jadi kita itu mengikuti kitab apanya? Kalimat yang ada di khiwar itu. Kemudian istahroko, syurukun. Kalau syurukun, kalau misalkan ini qafnya itu enggak ada apa? Kalau bikin maksudnya itu disambung. Ya kan? Disambung. Emang kadang kalau yang di kitab yang pertama itu, yang jilid pertama itu ada yang itu. Mana yang isim, semuanya isim, tapi yang sendirinya itu fi'il itu kan. Nah, tapi kalau di sini kalimat yang salah saja itu. Misalkan fi'il. Bisa nggak fi'il itu disambung dengan kalimat yang lain itu kan? Kayaknya kayak di kata soma ini. Maka soma itu yang benar bagaimana ininya tanpa garis yang ini yang seperti mau disambung itu. Ya. Ustaz, kalau yang Bisa kelima dibagi semua ya. tawaf Ustaz. Nah, Yang kalau kelima yang kelima tawaf. Tawaf itu tidak ada ininya. Harusnya apa? Harusnya langsung ditulis langsung tawafun. Tawaf begini. Ya, tanpa apa? Garis yang ini nih yang mau disambung itu. Ya. Ustadz. Bisa dipahami semua? Ustadz Afan. Nah, Itu mungkin ini Ustadz ya. Teman-teman tuh kayaknya mungkin lebih ini Ustadz. Kalau Ustadz menjelaskan tulisan lebih paham kali Ustadz. Itu bentuknya kan keliru ya Ustadz. Mungkin teman-teman lebih paham ya Ustadz. Kayak Ana juga pahamnya seperti itu. Tulisannya yang salah Ustadz. Ana pahamnya. Jadi ini di sini apa namanya? Ketika kita melihat nomor satu yang paling mudah nomor satu ini. Mana kalimat yang salah? Taubun atau tamaniyatun atau summa atau salasatun? Taubun. Kenapa taubun? Harusnya bentuknya nggak ada garis di depannya itu. Tidak ada garis yang ini ya? Iya. Kalau ada garis ini harusnya apa? Ini disambung. Mungkin disambungnya ada alif walam. Garis jadi mutasil. begini. Itu disambungan begini. Jadi as-saubu. Nah, mungkin kalau gini bisa. Tetapi kan di sininya tanwin. Ya, tanwin. Kalau ada alif lam itu nggak boleh tanwin. Maka apa yang salah? Saubun di sini harusnya apa? Tanpa garis yang ini. Ya, berarti apa? Ininya dihapus. Ya, yang apa namanya garis yang mau disambung itu dihapus. Berarti apa? Bagaimana? Langsung hanya itu tanpa mau disambung langsung begini. Ya, tanpa apa namanya? Tanpa garis yang ini nih. Ya. Saya bisa dipahami semua? Nah, Ustaz. Jadi di sini itu bukan yang isim-isim, yang fi'il, bukan dilihat dari isim sama fi'ilnya, tapi dilihat dari segi apa? Semua baik itu fi'il, isim dilihat harusnya penulisan itu yang benar bagaimana itu. Ya.
Kenapa? Karena di sini tuh kalimatnya itu bukan tersambung, tapi kalimatnya itu berdiri sendiri. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Baik, bisa dipahami atau belum nih? Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Nah, sekarang at-tadrib at-tasi'. Akmil musta'inan bis surah kama fil misal. Nah, sekarang kita belajar ke bilangan, gitu ya. Misalkan masih ingat ya yang misalkan 3, 4, 5 sampai 10 itu kan? Ya kan saya ingin 30 pen, gitu kan? Saya ingin 50 pen. Itu masih ingat nggak? Insyaallah Ustaz. Masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke 11 ke atas. Ya. Misalkan di sini uridu. Ini yang ke-11 asyara qalaman. Berarti apa? Ini namanya adat ya. Jadi di sini termasuk apa? Termasuk kita memiliki atau kita menginginkan 11 apa pulpen. 11 pulpen. Bagaimana cara penggunanya? Kan kalau 3 sampai 10 berarti saya ingin 3 pulpen. Ada yang bisa menyebutkan. Kalau saya ingin 3 pulpen bagaimana? Salah tata aklaman. Nah, salah tata Aklaman. Yang uridu salah tata aklamin itu ya. Asyara. Salah tata aklamin itu kalau misalnya 3 sampai 10. Misalkan di sini ya kita tulis uridu salah tata aqlamin. Jadi saya ingin 3 pulpen. Berarti harus apa? Dijamakan, ya. Adad dan ma'dudnya itu harus berbeda. Ini adad dan ma'dud. Ya. Ini adad dan ma'dudnya. Jadi kalau misalkan adad ma'dudnya itu harus berbeda. Ya, misalkan adatnya itu muannats atau misalnya ma'dudnya itu mudzakkar, maka adanya itu harus muannats gitu. Maka di sini apa? Uri itu ahada asyara qalaman. Saya mau tanya ke antum. Qalaman di sini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Maka berbeda ya. Berbeda antara 3 sampai 10. Kalau 3 sampai 10 itu apa? Kita bahasanya ini aja. Apa namanya? Isimnya itu harus dijamakan. Contohnya Jamak pulpen. majrur ya? Pulpen itu mufradnya apa? Kan kolamun. Qalamun. Ketika 3 sampai 10 itu harus dijamakan. Aqlamun. Salah Jamak aslinya dan salah majrur satu. ya? Ya, kolamun itu Jamak. mudzakkar. Maka dijamakan jadi aklam. Karena kolamnya itu mudzakkar, maka bilangannya ini yang angka 3-nya itu menjadi salah satu di muannaskan. Tetapi ketika ini yang yang contohnya ini uri itu ya, saya menginginkan 11 pulpen. Ini beda. Bedanya apa? Tidak dijamakan. Ya, tidak dijamakan. Tetapi apa? Seperti bilang aslinya. Seperti bilangan aslinya. Maka bagaimana? Uridu ahada asyara qalaman. Uridu ahada asyara qalaman. Bisa dipahami atau belum di sini? Contoh yang ini. Ini mudzakkar dulu ya, jangan ke muannats dulu. Mudzakarnya.
Ini ya Ustadz, sejenis sama bendanya ya Ustadz. Kenapa? Berlawanan sama bendanya ya. Kalau 11 itu sama. Ya, sama. Pokoknya 11-nya kolamnya itu mudakar, maka ahada asyara juga mudakar. Itu. Berlaku dari nomor 11 sampai ke berapa, Ustaz? Berlaku. Nah, ini ntar sampai 19 itu. Ya. Ustadz, bukannya sampai 99 ya Ustadz? Yang apa? Yang ini kalau yang sifatnya sama. Yang ininya syaratnya yang ini kolaman itu harus sampai Iya. 9. 9. Pokoknya kalau harus mudakar sama mudakar itu. Nah, Ustadz. Misalkan kita kalau 12 bagaimana kalau 12? Isna. Asyara. Kolaman. Isna. Asyara atau asyrota? Asyara. Asyara. Berarti apa? Asyara kok? Tetap mufrad. Mufrad ya, mufrad. Mufrad itu ya. Dan mufradnya itu harus apa? Mansub atau fathah fathatan ke atas. Nggak boleh isna asyara qalamin, nggak boleh. Kalau yang isnata itu yang bagaimana Ustadz? Kalau isnat itu kalau mu'anats. Makanya kita fokus mudakar dulu. Nah, Ustadz. Ya. Dan kalau sudah paham ke yang mudakar, baru kita masuk ke yang mu'anats. Nah, contoh lagi, nomor 11 kita panggil ya, biar ada yang paham atau ada yang belum paham. Baik, kita panggil Bapak Muhammad Taufik. Ada? Naam, Ustaz. Nomor 1, tafadhol. Uridu salasata asyara qalaman. Uridu Salasata asyara qalaman. Baik. Ya, uridu salasata atau salasata? Salasata asyara qalaman. Naam. Ya. Naam. Ada pertanyaan? Naam, tafadhol. Ada pertanyaan, tafadhol? Yang itu Ustaz, yang isna asyara qalaman itu untuk isna asyara yang mana ya tadi? Yang ini nih. Uridu salasata aqlamin. Dia buat mu'anas. Salah satunya apa? Yang mu'anasnya apanya Ustaz? Yang ini, yang uridu. Yang uridu salah satu aqlamin. Yang itunya jamak majrur Ustaz. Oh, taib. Berarti yang ini ya? Iya. Taib. Baik, kita jelaskan yang ini dulu ya, yang 3 itu ya. 3 sampai 10 itu ya. Taib. Pertama, 3 sampai 10. 3 sampai 10. Ya. Pertama 3 sampai 10 itu apa? Misalkan kita contohnya apa? 3 Misalnya 4 pulpen. Ganti yang lain, buku. Bahasanya buku apa? Kitabun. Kitabun. Gitu ya. Kita ambil kitab 4 atau 4 kitab gitu ya. Kita misalkan memiliki 4 kitab gitu. Pertama, kita tulis ininya dulu. 4 itu kan bisa arba'u
atau arba'atu. Arba'u. Atau arba'atu. Arba'atu. Ya, ini apa namanya untuk membedakan dulu itu ya. Arba'u sama arba'atun itu atau ya. Itu yang pertama. Sekarang 3 sampai 10 itu wajib apa? Berlawanan, Ustaz. Dijamakan. Berlawanan. Ya, wajib dijamakan. Tetapi ingat, jangan melihatnya itu ketika berlawanan dengan bilangannya itu ketika jamak. Maksudnya apa? Jangan dilihat, oh kitab itu jamaknya kutubun. Kutubunnya itu muannas atau mudzakkar. Misalkan kutubun, kalau misalkan kita nggak tahu, wah tidak ada tamar butonya, berarti muannas. Berarti mudzakkar. Maka berarti ngambilnya arba'atu, bukan. Atau kutubnya, kitabnya ini jamaknya dari kutubun. Kutubun itu karena tidak berakal, maka menjadi apa? Muannas. Berarti apa? Oh, ambilnya berarti arba'u, bukan. Tapi dilihatnya apa? Ketika mufrad. Mufradnya yang mana? Kitabun atau kutubun? Kitabun. Kitabun, mumtaz. Ketika apa namanya mufradnya kitabun. Nah, kitabun di sini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kutubun itu mudzakkar, maka apa? Harus berlawanan dengan bilangannya. Kitabunnya itu kan mudzakkar. Maka cari arba'u atau arba'ah yang muannasnya. Arba'atun. Nah, kita ambil yang ada tamar butonya, berarti Arba'atun. arba'ah. Nah, begini. Setelah kita tulis begitu, maka apa? Kitabnya kita baru dijamakan. Kenapa dijamakan? Karena syarat 3 sampai 10 itu harus dijamakan. Berarti dijamak dari kitab apa? Kutubun. Nah, setelah ini dibacanya arba'atun kutubun atau arba'atan kutuban atau apa? Syaratnya apa? Ketika 10 itu arba'atun itu nggak boleh arba'atun, nggak boleh tanwin. Tetapi kembali ke asalnya yaitu arba'atu. Nah, kutubnya itu apa? Kutubun atau kutuban atau kutubin? Kutubin. Kenapa kutubin? Karena 3 sampai 10 itu wajib majrur. Berarti apa? Arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Bisa dipahami semua? Insyaallah. Toyib, kita sekarang ambil contoh misalkan terakhir ya, setelah itu baru ke latihan yang tadi kita lanjutkan yang tadi kita bahas. Contoh, berarti kita cari, ini yang mudzakkar ya, kita cari yang muannas. Biar ada perbedaan sama contohnya. Contohnya apa? 2 tas, Ustaz. Kalau 2 tas, itu kaidahnya beda lagi. 4 tas, Ustaz. 4 tas. Oke. Berarti kita ganti, jangan 4 ya. 5 saja. 5 tas. Tas itu bahasa Arabnya apa? Hakibah. Hakibah. Sekarang 5 kita tulis khomsun sama khomsatu, itu ya. Khomsun atau khomsatun. Khomsu atau khomsatun. Tulisnya begini. Saya tulis begini biar ini ya bisa dipahami itu ya. Nah, sekarang kita lihat hakibahnya. Kan 5 tas. Nah, sekarang kita tanyakan ke antum. Hakibah di sini muannas atau mudzakkar? Muannas. Maka yang diambil khomsun atau khomsatun? Khamsun. Berarti tulis khomsun. Mumtaz. Setelah itu, karena 3 sampai 10 itu wajib dijamak atau mufrad? Jamak. Jamak, Ustaz.
Ingat isimnya ya yang dijamakan. Hakibahnya berarti yang dijamakan karena yang dia apa? Yang dihilangkan. Berarti hakibah jamaknya apa? Haqaib. Renang. Berarti apa? Haqaib. Berarti khamsu haqaib. Iba. 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 Nah, berarti apa? Hakom itu dijamak dari hakibah. Kalau enggak khamsu kan dari kata sahifatun itu ya. Ya, sahifatun berarti jamak dari sahifatun apa? Suhufun berarti khamsu suhufin. Bisa ada bema atau belum nih? Insyaallah Ustaz. Oh iya. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan 3 sampai 10 sudah paham atau belum nih yang lain? Jadi dibacanya khamsu haqaibi Ustaz. Khamsu haqaib. Nah, haqaib ini biasanya apa namanya nggak boleh apa? Nggak boleh tanwin Ustaz ya. Nggak boleh tanwin, maka haqaiba. Mamnu' minas sorfi yang nggak boleh tanwin, maka ketika majrur maka berubahnya bukan menjadi i tapi menjadinya a. Contohnya masajid nggak boleh jadi masajidun, tapi masajidu. Ketika 5 masjid maka khamsatu masajidah. Contohnya Umar itu nggak boleh tanwin, Umaro itu kan. Ketika saya pergi melewati Umar atau salam itu ala Umar, berarti ala Umar, bukan ala Umari. Jadi intinya begini, isim yang tidak boleh ditanwinkan ketika dalam keadaan majrur, maka apa? Majrurnya itu dalam keadaan fathah. Contohnya Ibrahim nggak boleh Ibrahimi, tapi apa? Ibrahima. Gitu. Coba antum baca di Al-Quran itu nggak, kalau Ibrahim itu apa namanya ketika dimajrurkan dia nggak boleh Ibrahim tapi Ibrahima. Kenapa? Ya. Karena Ibrahim itu isim yang tidak boleh tanwin. Gitu. Ya, bisa dipahami semua? Baik, barakallahu fiikum. Sekarang kita kembali ke asal. Dari ulang ini. Nah, sekarang uridu ahada asyar qalaman. Itu kalau mau zakar. Dan ingat, ini seperti na'an dan man'ud gitu ya. Ahada asyaranya qalamannya itu apa namanya mudzakkar, maka ahada asyaranya juga mudzakkar. 12 juga sama, ihna asyara qalaman. Ya. Ini seperti na'an dan man'ud itu. Nah, kalau yang 13 berbeda. Ya. Nah, ini apa? Bagaimana? Ada yang tadi ada teman kita yang membaca, berarti apa? Uri itu apa? Kalau 13. Salah sata asyara qalaman. Ya, harus berlawanan, ingat kayak gini aja nih biar antum paham. Jadi pertama, angka 3-nya itu kita apa? Ada tamar butohnya. Nah, puluhannya itu tanpa tamar butoh. Berarti salah satunya itu ada tamar butohnya, asyaronya itu kan puluhan tanpa tamar butoh. Baru kolamannya itu atau ma'dudnya itu di apa? Mudzakkar. Dan ingat langsung mansub nggak boleh kolamin atau kolamu, tapi kolaman, dan nggak boleh dijamakan. Bisa dipahami semua sampai sini? Asyara itu ya, pokoknya 13 ya, sampai 19 dulu nih, biar jangan langsung ke atas dulu. Pokoknya harus ada urutannya. Kalau kita memasakkan sampai terakhir, kalau kita cepat paham, alhamdulillah. Tapi kalau nggak cepat paham, itu akan menjadi bingung. Jadi ada tahapannya begitu. Nah, kalau sampai 19 sudah paham, meskipun kaidahnya sama, harus ada tahapannya itu. Setelah itu udah paham, baru naik ke atas 20 bagaimana, 21 bagaimana, dan seterusnya itu. Jadi harus ada tahapan itu. Meskipun ada kaidah-kaidah yang sama itu.
Ya. Baik, kita panggil Jok. Teman kita. Bapak Abdul Karim, ada Bapak Abdul Karim? Baik, kita panggil Thalibah Ibu Andra, ada Ibu Andra? Hadirah Ustaz. Naam, tafadhali. Nomor 2 Sanian, tafadhali. Tanian. Uridu khamsata asyara qalaman. Naam, uridu khamsata asyara qalaman. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Kusmarlin. Sudah atau belum nih Ibu Kusmarlin? Belum, Ustaz. Salisan. Baik, tafadhali. Naam, Ustaz. Salisan uridu sab'ata asyara qalaman. Nam uridu sab'ata asyara qalaman. Mumtaz, barakallahu fiik. Sekarang yang ikhwan, siapa yang sudah siap nih? Karena yang ikhwan tidak memberi tanda nih. Tafadhol yang ikhwan? Ada yang siap? Baik, kita panggil Bapak Azio Afandi. Ada Bapak Azio? Baik. Kayaknya yang kan lagi sibuk semua nih. Ana coba Ustaz. Naam, tafadhol. Mas Muka ya Akhil Karim. Iwan Ustaz. Naam, tafadhol. Rabi'an. Ar-Rabi uridu tis'ata asyara qalaman. Naam, uridu tis'a asyara qalaman. Mumtaz. Terus yang ikhwan siapa lagi? Tafadhol, nomor 5. Ustaz. Naam, tafadhol. Uridu arba'ata asyara qalaman. Mumtaz. Uridu arba'ata asyara qalaman. qalaman. Mumtaz. Arba'ata asyara qalaman. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sekarang yang akhwat Ibu Nur Afni, ada Ibu Nur Afni? Nah. Ada Ibu Nur Afni? Nam, suaranya kurang jelas. Nam. Nam, tafadhol. Uridu sittata asyara qalaman. Nam, uridu sittata asyara. Nah, di sini ya. Uridu sittata asyara qalaman. Nah, ini untuk mudzakkar gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang muannasnya. Yang mudzakkar sudah paham atau belum? Insya Allah paham. Ada yang belum paham? Paham nak? Baik. Sekarang kita masuk ke ini ya, yang muannas itu ya. Yang muannas itu ya. Contoh, misalkan apa? Mobil. Sahifah itu ya. Kalau sahifah itu muannas atau mudzakkar? Mudzakkar Ustaz. Mudzakkar. Muannas atau mudzakkar? Muannas. Maka apa? Kalau 11 apa namanya sahifah berarti apa? Ihda. Ihda. Asyrota. Apa? Sahifatan. Ya. Berarti 11 apa? Koran. Ingat sahifahnya itu jangan dijamakan. Mufrad. Dia itu mu'anas. Asyara juga mu'anas. Sahifah juga mu'anas. Kalau 12 berarti apa? Isnata. Isnata asyrota. Asyrota sahifatan. Ya. Isnata asyrota sahifatan.
Ingat kalau mudakar. Kan tadi kan ahada asyara qalaman. Kalau 12 berarti apa? Isna tanpa tanya tapi isna asyara qalaman. Kalau muannasnya ihda asyrota sahifatan. Isnata asyrota sahifatan. Sampai sini sudah paham atau belum? Untuk 11 dan 12. Paham. Paham. Toib. Sekarang dari 13-nya sampai 16 tadi ya. Karena kita bertahap itu ya. Nanti kalau 13 sama ya seperti yang dicontoh. Misalkan ini kan 13 pulpen. Tapi sekarang 13 sahifah. Berarti apa? Salasa sahifatan. Ya, jadi uridu salasa asyrata sahifatan. Kalau mudzakkar itu apa tadi? Salah sata. Salah sata asyara. Salah sata. Salah sata. Ini kalau mudzakkar. Kalau muannasnya salasa asyrata sahifatan. Ingat. Taunya bagaimana? Angka 3-nya itu ada tak marbutonya. Baru isimnya itu apa? Mudzakkar. Berarti asyaronya itu mudzakkar, kolamnya mudzakkar. Ya, berarti yang beda apa? Salasahnya, salasahnya. Kalau yang mu'anas, salasahnya itu mudzakkar, asyrotanya sama sahifatannya mu'anas. Untuk ini aja cara memahami itu. Berarti yang berjejeran, yang berlawan itu angka 3-nya. 3, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu harus berbeda. Nah, kalau asyaronya itu, kalau asyaro berarti mudzakkar, berarti kolaman. Asyaro kolaman, berarti puluhannya itu sama kolaman itu harus sama. Mudzakkar. Ini kalau kita tidak tahu kaidahnya. Ya. Nah, kalau mu'anas bagaimana? Nah, salasahnya, bilangannya kan 3, 4, 5-nya mudzakkar. Kenapa? Karena isimnya, itu kita pakai isim aja. Isimnya itu apa? Mu'anas, sahifah itu kan mu'anas. Maka sahifahnya, maka asyarahnya atau puluhannya itu mu'anas. Ya. Nah, ini kita kenal dengan adad dan ma'dud. Gitu. Sampai sini sudah paham atau belum? Salasa itu adadnya ya Ustaz. Nah, ma'dudnya sahifah. Ma'dud. Berarti ma'dud yang dekat ma'dud itu harus sama ya. Yang apa? Iya, benar. Jadi kan yang ini. Yang jauhnya beda. Contohnya salasa. Kan mudzakkar. Ya kan? Ya kan? Kan bilangannya itu ya. Kalau bahasa Indonesia kan bilangan. Bilangannya itu harus berlawanan dengan apa? Ma'dud. Yang di apa? Yang dibilangkan atau yang dibilang gitu ya. Yang dibilang itu harus, yang bilang itu bahasa Arabnya itu ma'dud. Gitu. Jadi kalau adat itu bilangan, ma'dud itu yang dibilang. Maka sahifahnya itu ma'dud. Berarti yang dibilang. Adatnya itu mana? Yang angka itu. 1, 2, 3 itu ya. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Misalkan ini kan 15. Sahifah berarti apa? Coba bareng-bareng. Khamsata asyara sahifatan. Mumtaz. Berarti uridu khamsata asyrota. Berarti uridu khamsa asyrota sahifatan. Itu ya. Ustaz, Afan itu bacanya tuh asyrota bukan asyarota ya? Bukan, tapi asyrota. Oh, berarti shinnya sukun. Berarti khamsa. Ininya itunya mansub ya Ustaz. Ma'dudnya mansub ya. Khamsa. Apa suaranya putus-putus Bu?
Sekarang yang 17, apa? 17. Uridu Sab'u. asyrota kolam sahifatan. Nah, berarti uridu sab'a asyrota sahifatan. 19. Berarti apa? Uridu tis'a asyrota sahifatan. 14. Uridu arba'a asyrota sahifatan. Mumtaz. 16. Uridu sita asyrota sahifatan. Mumtaz. Barakallahu fikum. Berarti di sini semuanya mansub ya Ustaz? Mansub benar. Baik, ada pertanyaan? Ustadz kalau menyebut perbedaan asalis sama salisan itu apa Ustadz? Bedanya Ustadz? Baik. Kalau asalis, nah itu bilangan urutan. Kalau asalis berarti apa? Urutannya mudakar. Contohnya ini, kita kembali gini. At-tadrib. Mu'annas atau mudakar? Mudakar. At-tadribul awal. At-tadribu tani. At-tadribu asalis. At-tadribu ar-rabi'. Itu kalau untuk mudakar. Kalau mu'annas, contohnya kamar. Kamar bahasa Arabnya apa? Berarti al-ghurfatul ula. Ula bukan awal. Kalau awal itu mudakar, maka kalau ula itu mu'annas, berarti al-ghurfatul ula. Al-ghurfatul tsaniyah, ada tamar butohnya. Al-ghurfatul ats-tsalitsah, ada tamar butohnya. Bisa dipahami, Bu? Nah, Nah, pokoknya kalau al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits itu urutan. Kalau al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah juga urutan, sama-sama urutan. Perbedaannya kalau al-awwal, ats-tsani urutannya untuk mudzakkar, kalau al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah untuk muannas. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Berarti kalau at-tadribul awal berarti latihan pertama. At-tadribu ats-tsani latihan kedua. Kalau al-ghurfatul ula berarti apa? Kamar pertama. Al-ghurfatul tsaniyah kamar kedua. Ya, bisa dipahami semua? Jadi dia naat man'ut ya Ustaz ya? Kalau yang 11 sama 12 itu na'at dan man'ut. Kalau yang at-tadribul awal juga na'at man'ut sama itu, ngikutin itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita ngambil sedikit ya. Di sini. Tadrib al-asir, dua alamah shawab amam al-jumlati mutabiqah. Jadi jumlah mutabiqah itu berarti kalimat yang cocok atau yang sesuai. Tumaktubha fil faragh. Nah, ini yang cocok mana? Kaifa taqdil utlah, berarti yang mana? Yang keempat. Berarti yang keempat ya. Kaifa taqdil utlah, berarti tulis di sini gitu ya. Berarti ini yang sesuai atau yang sama itu. Kemudian yang ba, kaifa i'tamarta ya abi? Mana yang jumlah yang mutabiqah? Arba'ah Ustaz. Yang arba'ah atau yang kedua? Yang kedua ya. Yang kedua ya. Kalau yang keempat ada hubungannya. Mumtaz. Tarib. Yang jim. Wa madza fa'alta ba'da dzalik? Aina al-jumlah al-mutabiqah? Keempat. Wa madza fa'alta ba'da dzalik? Berarti yang keempat. Mumtaz. Barakallahu fikum.
Siapa ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari apa namanya tentang adad dan ma'dud? Tidak ada pertanyaan ya? Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Berarti kita sekarang masuk ke pertemuan ke-12 itu ya. Semoga sampai pertemuan yang ke-15 kita selesai di kitab Benedik yang jilid ke-2. Kalau misalkan latihannya tidak selesai, yang paling utama itu apa? Yang paling utama itu di hiwar. Ya, hiwar itu berarti kalimat-kalimat atau kosakata yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman antum semua nih. Ini yang paling kita utamakan itu. Ya, jangan sampai kita mengejar selesai, ternyata kitabnya selesai tapi kitanya belum paham itu ya. Makanya tadi ada yang bertanya tentang 3 sampai 10. Meskipun itu sering-sering diulang, tapi kalau ada teman yang belum paham, kita usahakan jelaskan. Jadi teman yang sudah paham, insya Allah akan lebih kuat lagi. Atau mungkin penjelasan anak sendiri ada yang salah, mungkin ada yang mengingatkan itu. Ya, kadang tetap kita pun ada yang salah itu ketika menjelaskan. Makanya itu pentingnya. Antum semua kalau penjelasan saya kurang tepat, mohon diingatkan atau dikoreksi. Baik itu pelajaran yang telah lalu, ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang kita pelajari. Kalau ada yang salah, dimohon memberi koreksi kepada anak pribadi. Insya Allah itu akan manfaatnya itu sangat besar, gitu ya. Ini pentingnya sebagai para penuntut ilmu, sama-sama saling memberi masukan, gitu ya. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu selalu memberi pemahaman bahasa kepada kita dan memberi kemudahan, dan yang paling penting itu taufik dari Allah Jalla Jalaluhu, itu diberi istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.